Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Hari ini semuanya sehat? Sehat, Bu. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Baik, Bu Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama, percaya, dan keyakinan kita masing-masing. Semoga hari ini kita diberikan kefokusan dan kelancaran dalam menyerap ilmu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Baik anak-anak, sebelum kita membahas materi, Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Semuanya hadir. Baik, jika hadir semua. Kita seperti biasa, kita adakan berita terlebih dahulu ya. Silakan semuanya buka handphone dan juga scan barcode yang ada di depan. Baik, Bu. Pastikan koneksi internet kalian aktif ya. Ya, Bu. Apakah bisa logik semua? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Silakan mengerjakan, waktu pengerjaannya hanya 5 menit ya. Baik, Bu. Kerjakan secara mandiri, tidak ada yang contek, tidak ada yang menurut. Baik anak-anak, waktu pengerjaannya sisa 1 menit lagi ya. Baik, Bu. Nah, baik, sesi pretest telah selesai. Silakan submit, lalu simpan kembali handphone kalian ke dalam tas. Baik, Bu. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita bikin kesepakatan terlebih dahulu ya. Bila ada yang ingin bertanya, menanggapi, atau menjawab, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Jika ibu sudah mempersilahkan, maka kalian boleh berbicara. Apakah setuju? Setuju. Oke. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai materi melanjutkan materi bab kemarin, yaitu mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Secara spesifik, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk simbiosis dan juga interaksi makhluk hidup yang terjadi pada ekosistem. Baik, di sini Ibu punya gambar. Silakan kalian amati gambar di depan. Nah, kira-kira ada hewan apa saja yang terdapat pada gambar dan juga apa yang sedang mereka lakukan? Baik, Lisa, silakan. Saya melihat ada seekor kupu-kupu yang sedang hinggap di atas mahkota. Kalau diperhatikan posisinya, kupu-kupu itu sedang menghisap nektar dari dalam bunga untuk dijadikan makanan yang buruk. Ya, benar sekali, Lisa. Nah, apakah pada gambar tersebut hanya terdapat kupu-kupu dan juga bunga saja? Ya, silakan Alia. Kalau dilihat dari gambar, di situ saya bisa lihat ada ulat yang lagi makan selebaran daun gitu, terus daunnya jadi bolong-bolong. Ya, benar sekali. Nah, setelah itu benar apa yang dikatakan oleh Lisa dan juga Lea, di mana pada gambar tersebut terdapat 2 interaksi, di mana yang pertama interaksi antara kupu-kupu dan juga bunga, dan yang kedua adalah interaksi antara ulat dan juga dedaunan. Nah, anak-anak, kira-kira bunga itu dia merasa keberatan atau merasa dirugikan atau dia malah merasa diuntungkan dengan adanya kupu-kupu tersebut? Siapa yang berani jawab? Silakan Amina. Baik, Bu. Jadi menurut analisis saya, tanaman bunga itu sama sekali tidak merasa dirugikan atau terganggu oleh kupu-kupu. Justru sebaliknya, tanaman bunga itu malah mendapatkan keuntungan yang besar karena ketika
hinggap untuk menghisap nektar, kaki-kakinya secara tidak sengaja akan menyentuh serbuk sari dan membantu menempelkannya ke kepala putih. Jadi kupu-kupu itu sebenarnya sedang membantu proses penyerbukan atau perkembangbiakan tanaman tersebut, Bu. Jadi keduanya sama-sama diuntungkan. Baik, terima kasih Amina. Nah, jika sebaliknya, jika pada dedaunan itu apakah dia merasa dirugikan atau merasa diuntungkan? Silakan, Ayu. Kalau itu sih jelas rugi tumbuhannya, Bu. Daun-daunnya yang hijau itu habis dimakan dan dirusak sama ulatnya. Nah, tumbuhannya pasti menderita dan tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari ulat ini. Sedangkan ulatnya saja yang kenyang dan senang karena dapat makanan gratis dari merusak daun bunga, Bu. Ya, benar sekali Ayu. Jadi pada interaksi ulat dan juga daun ini dia merugikan satu makhluk hidup dan juga yang merasa diuntungkan hanya satu makhluk hidup saja. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang terjadi kalau misalnya ulat ini dia terjadi keledakan atau penambahan populasi? Kira-kira apa yang akan terjadi pada taman sekolah ini? Saya Bu, Ya, silakan Nila. jika jumlah ulatnya terlalu banyak dan memakan seluruh daun sampai habis, maka tumbuhan di taman itu tidak akan bisa lagi melakukan proses fotosintesis, Bu. Karena seperti yang kita pelajari minggu lalu, daun adalah tempat utama pembuatan makanan bagi tumbuhan dengan bantuan klorofil dan cahaya matahari. Kalau daunnya habis, tumbuhan tidak membuat makanan sehingga lama-kelamaan tumbuhannya akan layu, kering, dan akhirnya mati masa, Bu. Ya, benar sekali Nila. Jawabanmu sangat bagus, yaitu mengaitkan materi hari ini tentang interaksi dan juga materi minggu kemarin tentang fotosintesis. Nah, benar ya anak-anak, jika misalnya dedaunannya dimakan habis oleh ulat, maka dedaunan itu tidak dapat melakukan fotosintesis, di mana lama-kelamaan dedaunan itu akan mengalami kematian. Nah, ketika seluruh tumbuhan di taman itu mati karena kehabisan daun, apa dampak pada ulat tersebut? Apakah ulat tersebut merasakan kesejahteraan atau malah mengalami kepunahan? Siapa yang berani menjawab? Ya, silakan Najwa. Kalau semua tumbuhannya sudah mati, maka otomatis ulat-ulat itu juga akan kehilangan sumber makanan utamanya, Bu. Ulat-ulat itu akan mengalami kelaparan, dia tidak bisa bertahan hidup, dan lama-kelamaan jumlah populasi ulat di taman tersebut juga akan turun drastis atau ikut mati semua, Bu. Jadi kehancuran tumbuhan akan menghancurkan ulat itu juga pada akhirnya. Ya, benar sekali Najwa. Nah, kira-kira apakah dampaknya hanya pada ulat bulu tersebut atau ada dampak lain untuk hewan-hewan di sekitarnya? Ya, silakan Raisa. Kalau seandainya ulat-ulat di taman itu ikut mati atau jumlahnya berkurang drastis, maka burung-burung kecil yang biasanya datang ke taman itu akan sulit untuk mencari makanan, Bu, karena makan mereka kan dari ulat-ulat tersebut. Nah, kemudian burung-burung itu akan terancam kelaparan, dan akhirnya mereka terpaksa harus terbang bermigrasi mencari makanan ke tempat lainnya yang jauh, atau jika mereka tidak kuat, mereka juga bisa mengalami kepunahan. Jadi seluruh hewan di taman itu bakal terkena imbas buruknya, Bu. Ya, jawabannya tepat sekali Larissa. Oke. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan pengertian interaksi makhluk hidup dan mengidentifikasi jenis-jenis simbiosis di alam dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan karakteristik spesifik antara simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme secara kritis dan laporan. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran lebih dalam, Ibu akan memberikan kalian pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana bentuk-bentuk interaksi makhluk hidup yang berbeda-beda tersebut, baik yang saling menguntungkan maupun yang merugikan, dapat mempengaruhi makhluk hidup organisme dan menjaga keseimbangan ekosistem secara global di alam semesta ini.
dari pertanyaan ibu ini akan bisa kalian jawab dengan kalian membaca dan juga mengisi lembar LKPD yang akan ibu berikan. Nah, sebelum ibu membagikan lembar LKPD ini, kalian perhatikan instruksi dari ibu terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Nah, untuk petunjuk pengisian LKPD yang pertama itu setelah menerima LKPD, kalian tuliskan identitas nama-nama kelompok kalian serta bacalah petunjuk-petunjuk yang telah ditentukan pada LKPD ini ya. Nah, pengertian LKPD ini dikerjakan oleh secara berkelompok. Silakan kalian buat 2 kelompok ya. Baik, Bu. Ayo anak-anak duduk secara berkelompok. Oke, untuk prosedur pengisian KPD apakah ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup? Cukup, Oke, kalau sudah cukup, silakan dikerjakan secara berkelompok dan juga secara berdiskusi. Terima saran dari teman kelompok ya. Baik, Bu. Pengerjaannya 25 menit. Baik, Bu. Apakah ada kendala dari kampus itu? Oke anak-anak, waktu pengerjaan sisa 5 menit lagi ya. Tolong segera diselesaikan. Oke anak-anak, sesi pengerjaan LKPD telah selesai. Sekarang ibu minta tolong untuk perwakilan sekelompok mengumpulkan LKPD-nya ke depan ya. Baik, Bu. Jadi sekarang adalah sesi presentasi. Ibu ingin menawarkan dari kelompok 2 dan juga kelompok 1, siapa yang ingin maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, kelompok 1, silakan maju ke depan. Nah, untuk kelompok 2, silakan kalian menyimak dan juga siapkan catatan untuk menanggapi presentasi dari kelompok 1 ya. Baik, Bu. Baik, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Made dan teman-teman kelompok 2 yang saya banggakan. Berdirinya kami berdepan di depan kelas hari ini adalah untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bentuk-bentuk interaksi makhluk hidup di alam berdasarkan video stimulus yang telah kami amati bersama-sama di LKPD. Sebelum memulai pemaparan
Nija, sebagai kesimpulan akhir dan jawaban atas hipotesis masalah yang kami angkat, kelompok 1 menyebutkan bahwa bentuk simbiosis komensalisme antara hiu dan remora ini memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem laut dalam untuk memberikan ruang hidup yang aman bagi kelangsungan hidup organisme kecil tanpa merusak kehidupan organisme besar. Berdasarkan hasil penemuan kelompok kami, yang kami kaitkan dengan lingkungan sekitar rumah, contoh hubungan komensalisme yang serupa adalah interaksi antara tanaman hias bunga anggrek yang tumbuh menempel pada batang pohon mangga, di mana bunga anggrek untuk mendapat posisi tinggi dan menyerap cahaya matahari, sedangkan pohon mangga tidak dirugikan maupun diuntungkan oleh anggrek. Demikian seluruh pemaparan hasil diskusi LKPI dari kelompok 1. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab dan diskusi kelas kepada teman-teman kelompok 2. Apabila ada yang mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengangkat tangan. Silakan Dinda. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Guru yang telah memberikan izin, dan terima kasih juga kepada kelompok 1 atas pemaparan materinya yang sangat detail, jelas, dan sangat menginspirasi. Saya Dinda, perwakilan dari kelompok 2, ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada kalian. Tadi kelompok 1 sudah menjelaskan dengan sangat bagus bahwa interaksi antara ikan remora dan juga ikan hiu di ekosistem laut itu termasuk dalam simbiosis komensalisme, karena hiu tidak merasa dirugikan sama sekali. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan fenomena interaksi antara hewan kutu rambut yang hidup di kepala manusia. Kutu itu kan juga berukuran kecil dan menempel pada tubuh makhluk hidup yang jauh lebih besar, sama seperti ikan remora pada hiu. Apakah interaksi kutu rambut pada manusia itu juga bisa dikategorikan ke dalam bentuk simbiosis komensalisme? Mohon berikan penjelasan dirinya untuk kalian. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus Dinda. Pertanyaannya akan dijawab secara kolaboratif oleh saya sendiri dan akan ditambahkan oleh rekan saya. Menurut analisis mendalam kelompok kami berdasarkan literatur dan bahan ajar yang kami baca, hubungan antara kutu rambut yang tinggal di kepala manusia itu memiliki karakteristik yang berbeda, bahkan berbanding terbalik dengan hubungan hiu dan remora. Jadi, kutu rambut pada manusia itu sama sekali tidak bisa dimasukkan ke dalam kelompok simbiosis mutualisme Dinda. Melainkan, interaksi tersebut secara mutlak masuk ke dalam jenis simbiosis parasitisme. Argumen rinciannya nanti akan ditambahkan oleh Alina. Benar sekali apa yang sudah dikatakan oleh Clarissa tadi. Atas sakitnya mengapa kutu rambut disebut simbiosis parasitisme adalah karena di dalam interaksi tersebut kutu rambut mendapatkan keuntungan yang sangat besar berupa tempat tinggal yang hangat dan makanan gratis berupa darah segar yang mereka bisa langsung dari kulit kepala manusia. Kutu merasa kenyang dan hidup. Sebaliknya, manusia sebagai organisme tulang atau pihak yang ditempeli mengalami kerugian yang sangat nyata dan menderita. Kulit kepala manusia menjadi rusak, terasa sangat gatal, kering, merah, bahkan bisa menimbulkan infeksi bakteri akibat digigit kutu dan digaruk terus-menerus. Karena ada pihak yang diuntukkan secara sepihak dan ada pihak yang dirugikan secara biologis, maka hubungan kutu dan manusia adalah parasitisme, bukan komensalisme seperti remora dan hiu yang dampaknya netral bagi hiu. Bagaimana Dinda? Apakah penjelasan dari kelompok 1 sudah bisa menjawab kebingungan Dinda? Baik, sudah cukup kelompok 1. Terima kasih atas penjelasan. Sama-sama Dinda. Nah, dari teman-teman kelompok 2 yang lain, apakah masih ada yang ingin memberikan pertanyaan? Jika masih ada, silakan untuk mengangkat tangan. Ya, silakan Ilan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 sangat setuju dengan analisis kelompok 1 mengenai simbiosis hiu remora dan kutu manusia. Namun, kami ingin menambahkan satu interaksi non-simbiosis yang kami temukan di latar video tadi, yaitu predasi. Kami melihat momen saat ikan hiu mengejar dan memangsa sekelompok ikan kecil. Interaksi antara predator hiu dan mangsa ikan kecil ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan rantai makanan di laut. Jadi, selain simbiosis, ada juga interaksi predasi di dalam video tersebut. Bagaimana tanggapan dari kelompok 1? Baik, terima kasih atas kabar yang jelas. Kami akui tadi kami terlalu fokus pada interaksi hiu dan remora saja, sampai melewatkan fenomena predasi yang ada di latar belakang
merupakan hubungan erat antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan hidup berdampingan dalam waktu yang cukup lama. Dalam hubungan ini, salah satu atau kedua makhluk hidup dapat memperoleh manfaat atau mengalami kerugian. Nah, selanjutnya jenis-jenis simbiosis. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, di mana hubungan erat antara dua organisme berbeda yang bersifat mutlak saling menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan sedikit pun. Contohnya seperti yang kita bahas di absensi tadi, yaitu kupu-kupu atau lebah dengan tanaman bunga. Terus yang kedua ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan di mana satu pihak mendapatkan keuntungan biologis, sedangkan pihak mitranya berada dalam kondisi netral, artinya tidak dirugikan dan tidak juga diuntungkan. Nah, contohnya itu adalah ikan tenggora dan ikan. Yang ketiga ada simbiosis parasitisme, yaitu hubungan timbal balik yang timpang, di mana satu pihak yang disebut parasit mendapatkan keuntungan sedangkan dengan cara mengambil produksi dari pembeliannya, sedangkan pihak inang mengalami kerugian organ atau penurunan kesehatan. Nah, anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Apakah cukup dipahami? Sudah cukup, Ibu? Oke, apakah cukup? Oke, silakan. Ayo. Baiklah, saya ingin bertanya sedikit lagi terkait interaksi kompetisi tadi. Misalnya ada dua tanaman pohon besar di hutan yang saling bersaing erat, memperebutkan pancaran cahaya matahari langsung agar bisa berfotosintesis. Nah, apakah interaksi kompetisi tersebut pada akhirnya akan selalu berakhir dengan kematian mengenaskan bagi salah satu tanaman yang kalah bersaing? Mohon penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih Ayu atas pertanyaannya. Sebelum Ibu yang menjawab, apakah dari teman-temannya ada yang ingin menjelaskan lebih dahulu? Ya, silakan Alia. Menurut analisis logika saya, interaksi kompetisi itu merebutkan cahaya matahari. Interaksi kompetisi memperebutkan cahaya matahari itu tidak akan selalu berakhir dengan kematian tanaman yang kalah. Mungkin aja tanaman yang kalah bersaing itu tidak sampai mati, tapi pertumbuhan tubuhnya itu menjadi lebih pendek, batangnya lebih kurus, atau daunnya itu menjadi lebih